pertama, syirik. Syirik adalah perilaku yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bertindak dan bertingkah ada yang harus dipuji dan dipuja selain Allah. Syirik adalah dosa terbesar seorang manusia yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Bahaya perbuatan syirik terdapat dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 6 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik atau akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Secara bahasa, nifak berarti lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Dikatakan pula kata infak berarti lubang bawah tanah tempat tersembunyi. Menurut Ibnu Rajab, nifak secara bahasa bersinonim dengan kata mencela, berbuat makar dan berbuat kebaikan serta menyembunyikan kejahatan. Nifak sendiri terdiri dari dua bagian, yakni nifak akbar dan nifak asghar. Yang pertama yaitu nifak akbar, ketika seseorang mendapatkan keimanannya kepada Allah, Rasul, malaikat, Al-Quran, dan kitab suci, tetapi sebenarnya tidak percaya dan menolak semua hal tersebut. Yang kedua, nifak asghar, ketika seseorang menampakkan secara jelas amal-amal di atas, hanya saja sesungguhnya ia tidak seperti itu. Kufur terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu kufur ingkar, pengingkaran terhadap keberadaan Tuhan, Rasul, dan ajarannya. Ciri-cirinya adalah orang yang hanya fokus terhadap dunia saja. Yang kedua yaitu kufur juhud, pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu bahwa yang diingkari adalah kebenaran, atau meyakini di dalam hati, mengingkari dengan lidah. Yang ketiga yaitu kufur nifak. Orangnya disebut munafik, yakni pengakuan akan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lidah tetapi mengingkari di dalam hati. Yang keempat yaitu kufur syirik. Pelakunya disebut musyrik, yakni mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Yang kelima yaitu kufur nikmat, penyalahgunaan atas nikmat yang diperoleh. Yang keenam yaitu kufur riddat, artinya kembali ke kafiran setelah beriman. Pada masa Nabi terjadi 3 riddat. Yang pertama Bani Mudlaj, yang kedua Bani Hanifah, dan yang ketiga Bani Hasan. 4. Murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan, atau perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali. Murtad terbagi menjadi 3. Yang pertama, murtad akidah atau murtad i'tiqadiyah. Yang kedua, murtad perbuatan atau murtad fi'liyah. Yang ketiga, murtad ucapan atau murtad qauliyah. Tahayul. Kata tahayul berasal dari bahasa Arab yang artinya berangan-angan tinggi, melamun, membayangkan atau menghayal, mengkait-kaitkan kejadian-kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu yang mana tidak ada dasarnya di dalam ajaran Islam. Dari istilah tersebut, tahayul dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kekuatan ingatan yang dibentuk berdasarkan gambar indrawi dengan segala jenisnya, seperti pandangan, pendengaran, penciuman. Setelah hilangnya salah satunya, sesuatu yang dapat diindra tersebut dari panca indera kita. 2. Kekuatan ingatan lainnya yang disandarkan pada gambar indrawi, kemudian satu dari unsurnya menjadi sebuah gambar yang baru. Yang ketujuh, munafik. Munafik adalah apabila berjanji ia mengingkari, apabila berkata ia berdusta, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Yang kedelapan, bid'ah. Bid'ah pada dasarnya berarti suatu yang baru. Bid'ah merupakan amalan baru dalam ibadah yang belum pernah ada di masa Rasulullah SAW. Dalam ibadah, bid'ah merupakan sebuah kesesatan, dan sesuatu yang sesat itu akan masuk neraka. Kesimpulan, di lingkungan hidup kita pun tidak menutup kemungkinan 100% tidak pernah ada orang yang melakukan hal-hal tersebut, mulai dari adanya musyrik, murtad, bid'ah, dan lain sebagainya.
Jika keyakinan tidak dilandasi dengan akidah yang kuat, seseorang akan dengan mudah terjerumus dalam kesehatan. Oleh karena itu pula dibutuhkan sesuatu untuk melindungi diri dari melakukan berbagai hal-hal keji tersebut.